Selamat sore Bapak Ibu. Jadi kali ini saya akan melanjutkan energi sistem fisiologis ya. Jadi energi sistem fisiologis itu akan dibagi menjadi dua. Jadi sesuai dengan cara pembangkitannya ya. Jadi energi sistem fisiologis itu ada yang dibangkitkan dengan cara melakukan olahraga ya. Ada juga dibangkitkan dengan menggunakan olah rasa ya. Jadi yang tergolong energi sistem fisiologis yang dibangkitkan dengan olahraga itu adalah energi sistem otot ya. Jadi dengan kita sering melakukan olahraga ya, jadi akan terjadi proses pembakaran gula dan lemak di metabolisme dalam tubuh kita ya. Jadi dibakar gula dan lemak dalam tubuh kita, jadi itu akan membangkitkan, akan menghasilkan sebuah energi sistem otot ya. Jadi cara pembangkitannya dengan kita sering melakukan olahraga. Kemudian energi-energi yang lain itu lebih banyak kita lakukan dengan menggunakan olah rasa ya. Jadi beberapa energi sistem fisiologis yang bisa kita bangkitkan dengan melakukan olah rasa itu diantaranya ya. Jadi kemarin sudah saya bahas panjang lebar. Itu yang pertama itu adalah energi sistem reproduksi ya. Jadi kemarin sudah saya bahas. Kemudian yang berikutnya, jadi energi sistem fisiologis yang dibangkitkan menggunakan olah rasa itu ada energi sistem saraf ya. Jadi energi sistem saraf itu bisa kita bangkitkan dengan melakukan olah rasa ya. Jadi menggunakan relaksasi ya. Jadi pada saat kita melakukan relaksasi ya. Jadi misalnya pada saat kita menemukan sebuah masalah ya. Jadi kita panik dan lain sebagainya, kemudian kita duduk ya dengan posisi rileks, nyaman. Jadi ketika kita mengalami puncak rileks ya, jadi saraf-saraf kita akan mengendor, kemudian saraf-saraf kita akan menghasilkan energi ya. Jadi energi saraf ini akan menyebar ke dalam tubuh kita. Jadi sehingga rasa panik yang tadinya kita rasakan itu akan lama-lama menjadi damai ya. Jadi menjadi nyaman seperti itu. Jadi itu diakibatkan oleh munculnya energi saraf ya, jadi sistem saraf. Kemudian di samping itu kita juga bisa membangkitkan energi sistem saraf. Jadi itu untuk membantu orang lain itu dengan cara kita niatkan untuk mengalirkan energi sistem saraf ya. Jadi dengan membuat tangan seperti ini, nanti di sini akan turun pancaran energi bergelombang ya. Bergelombang seperti itu. Jadi ketika yang di bawah ini adalah kepala pasien kita ya, orang yang perlu kita bantu. Jadi orang yang perlu kita bantu itu akan menerima energi sistem saraf kita, sehingga yang tadinya dia panik dia akan bisa kembali menjadi damai. Jadi seperti itu. Jadi energi sistem saraf ya. Kemudian di samping energi sistem saraf, jadi dengan sering melakukan olah rasa itu ada juga energi sistem kelenjar ya. Jadi kemarin sudah banyak saya bahas. Jadi kita punya kelenjar ya. Jadi kalau kita lihat dari pangkal otak yang kiri kanan ini ada pituitary dan pineal. Kemudian di sini ada kelenjar gondok, kemudian kelenjar timus, kelenjar pankreas, ovarium testes, kemudian ada kelenjar adrenalin ya. Jadi semua kelenjar itu kalau kita latih dia akan menghasilkan energi ya. Jadi energi yang dihasilkan oleh sistem kelenjar itu adalah sering disebut dengan energi elektrik ya. Jadi elektrik di sini sama dengan energi listrik ya. Nah itu bisa kita kita latih dengan dua ini ya. Jadi dua jari ini dari jempol kita dengan telunjuk. Ini kalau sering kita latih seperti itu, ini akan terjadi dua beda potensial ya. Jadi di sini akan ada aliran listrik ya, seperti itu ya. Nah ini energi sistem kelenjar ini atau energi elektrik ini sangat bagus kita pakai untuk membantu memecahkan senyawa-senyawa darah ya. Jadi apabila dalam tubuh kita ada darah yang menggumpal, jadi dengan mengaktifkan sistem saraf kita ya, sistem kelenjar kita, jadi menghasilkan elektrik. Jadi itu bisa dipakai untuk memecah senyawa darah sehingga darah kita yang menggumpal menjadi cair sehingga peredaran darahnya menjadi lancar. Gitu kira-kira. Nah, kemudian di samping itu
juga masih sistem-sistem fisiologis yang lain ya. Jadi masih juga bisa menghasilkan energi yang bisa kita gunakan untuk penyembuhan tubuh kita ya. Jadi contohnya, jadi ada energi sistem peredaran darah ya. Jadi sistem peredaran darah juga bisa dibangkitkan. Jadi ketika energi itu fluktuatif, itu bisa kita pakai untuk menekan asam urat ya, kolesterol. Jadi itu bisa ditekan oleh energi sistem darah, itu keluar dari pori-pori kita. Jadi di samping itu energi peredaran darah juga bisa kita pakai untuk untuk memohon ya, jadi permohonan ya. Jadi kalau kita memohon sesuatu ya, jadi menggunakan energi sistem darah itu akan cepat terkabul ya, jadi permohonan kita. Jadi seperti itu. Kemudian sistem pernapasan jadi juga bisa menghasilkan energi ya. Jadi energi sistem pernapasan itu banyak digunakan untuk tenaga ekstra ya. Jadi ketika kita sering melatih pernapasan kita ya, jadi ada napas perut, napas napas diafragma dan lain sebagainya ya. Jadi itu bisa kita latih ya. Jadi untuk mengaktifkan sistem pernapasan kita. Jadi itu bisa dipakai untuk tenaga ekstra ya. Ya, dan lain sebagainya ya. Jadi semua sistem fisiologis kita itu bisa menghasilkan energi ya. Jadi mungkin itu yang saya tambahkan, jadi materi tentang lapisan tubuh energi ya. Jadi semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.